Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Sekretaris Jenderal PBB, yang terhormat Direktur Jenderal WHO, yang saya hormati para duta besar pimpinan negara sahabat dan pimpinan organisasi nasional. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Karina Dwi Febrianti, perwakilan dari Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Berdiri di sini, berhadapan dengan kalian orang-orang hebat. Semoga Tuhan selalu memberikan keberkatan kepada Anda semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbicara. Hadirin yang saya hormati, belum ada yang dapat memprediksi kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Pandemi COVID-19 telah memacu kita untuk berubah, mengembangkan cara yang baru, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan, dan tidak menerobos ketidakmungkinan. Kita dipaksa untuk membangun normalitas dan melakukan hal-hal yang dianggap tabu selama ini. Memakai masker, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan tidak membuat keramaian adalah kebiasaan baru yang dulu dianggap tabu. Bekerja dari rumah, belanja daring, pendidikan jarak jauh, serta rapat dan sidang secara daring telah menjadi kebiasaan baru yang dulu kita lakukan dengan ragu-ragu. Adanya pandemi COVID-19 sekarang ini, kecepatan inovasi semakin menyatu dalam keseharian kehidupan kita. Kesadaran, partisipasi, dan kegotong royongan masyarakat menguat luar biasa. Kelembagaan pemerintah lintas sektor dan lintas negara mengalami konsolidasi. Hal ini mampu membuat kapasitas sektor kesehatan meringkas pesat dan semakin mampu menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Hadirin yang saya hormati, dalam hal ini saya mengingatkan bahwa kita benar-benar akan betul pulih dan aman dari COVID-19 jika semua negara juga telah pulih. Beberapa pekan lalu terjadi gelombang lanjutan lonjakan pandemi COVID-19 yang berat bagi setiap negara, termasuk negara-negara ASEAN. Dipicu oleh virus COVID-19 varian Delta, sebagian besar negara ASEAN sedang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Dalam upaya mencegah dan menangani COVID-19, maka perlu adanya vaksinasi sebagai wujud kekebalan kelompok atau herd immunity. Untuk mempercepat program vaksinasi, diperlukan ketersediaan vaksin bagi setiap negara, terutama di negara ASEAN. Namun diingat, dunia termasuk di ASEAN masih terdapat kesenjangan vaksinasi yang masih melebar. Dilihat dari data yang diperoleh UNDP mencatat hingga 4 Agustus 2021 sejumlah 1 dari 2 orang atau 51,15% penduduk di negara berpenghasilan tinggi telah divaksin. Sementara itu, dalam periode waktu yang sama, di negara-negara berpenghasilan rendah hanya ada 1 dari 74 orang atau 1,36% yang telah divaksinasi COVID-19. Ketika stok COVID lebih banyak dikuasai oleh negara-negara berpenghasilan tinggi, muncullah isu kesetaraan dalam hal vaksin. Jika isu kapasitas produksi dan distribusi vaksin tidak segera ditangani, khawatir akan semakin lama menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 ini. Situasi vaksinasi COVID-19 di ASEAN melonjak kasus harian dari kematian menunjukkan ketidaksiapan negara ASEAN menghadapi munculnya gelombang penurunan COVID-19 yang dipicu oleh varian Delta. Selain upaya pengetatan protokol kesehatan dan pembatasan kegiatan masyarakat, vaksin merupakan langkah upaya penanganan yang penting untuk menekan laju menurunnya COVID-19. Memang, vaksinasi tidak memberikan perlindungan 100% yang menghasilkan kemungkinan penularan virus 19. Akan tetapi, vaksin terbukti meningkatkan kekuatan antibodi untuk mencegah terjadinya penularan dan menurunkan resiko tingkat keparahan penyakit-penyakit infeksi COVID-19. Bila dibandingkan dengan virus COVID-19 lainnya, virus Delta dapat diibaratkan seperti angin puting beliung yang sangat kencang. Varian ini lebih menular dan memberikan tantangan yang lebih besar bagi sistem imun yang telah menerima vaksin sekalipun. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk yang telah divaksin penuh terbanyak per 6 Agustus 2021. Melihat besarnya perbedaan proporsi vaksin di antara anggota ASEAN, serta variasi pendapatan tiap negara, penting adanya solidaritas dan kerjasama antar negara, juga diperkuat dengan fakta bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan tempur persaingan diplomasi vaksin antara China dan Amerika Serikat.
Cina telah mendistribusikan 190 juta dosis vaksin, sedangkan Amerika Serikat 23,8 juta dosis. Pada 18 Agustus 1967, 5 negara di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand mendeklarasikan pentingnya kerjasama dan solidaritas regional di kawasan Asia Tenggara dengan membentuk ASEAN. Semangat tersebut kembali mengemukakan saat kawasan ASEAN mengalami persoalan pandemi dan tantangan keluar yang sama, pengadaan vaksin yang merata bagi tiap negara anggotanya. Maka dari itu, ayo hidup sehat, karena sehat berawal dari saya. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.